Selamat sore teman-teman. Hari ini kita ada di dalam minggu yang ke-8 dari khotbah berseri kita yang berjudul The Factory of Idols. Dan kita sudah hampir di akhir dari seri kita kali ini. Ya. Di minggu yang ke-8 ini judulnya adalah The Slavery of Human Approval. Bagaimana penerimaan atau persetujuan dari orang lain itu bisa memperbudak seseorang. Ya tentu, karena salah satu sifat dari berhala adalah memperbudak atau membelenggu orang yang dikuasainya. Kita sudah pernah membahas hal itu di minggu-minggu awal ya. Dan hari ini kita akan melihat dari satu kisah Alkitab, yaitu tentang Raja Saul. Bagaimana Saul dan berhala penerimaannya. Kita baca terlebih dahulu dari 1 Samuel 15. Nah, harusnya itu kita membaca komplit satu pasal, tapi karena panjang sekali pasalnya, aku juga sudah list, mungkin teman-teman sudah ada yang membaca terlebih dahulu, dan ini akan aku bacakan skip pasalnya, jadi tidak semua dibacakan. Oke. Kita mulai dari ayat 1 sampai 3. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu skip ke ayat 7. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba, dan lembu-lembu yang terbaik, dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Ayat 10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Demikian, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Loncat ayat 16 dan 19. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Ayat 30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allah. Jadi kalau mungkin beberapa teman-teman yang belum membaca, aku akan memberikan sedikit latar atau backstory atau background story-nya mengenai kisah ini. Kisah yang baru saja kita baca berbicara tentang seorang raja Israel yang bernama Saul. Tentu sejak kecil kita sudah mengenal atau tidak asing dengan tokoh Saul. Saul adalah seorang raja yang unik. Mengapa Saul adalah raja yang unik? Karena ada 3 hal yang berkaitan dengan posisi Saul sebagai raja. Yang pertama, Allah sendirilah yang memilih Saul sebagai raja. Kalau kita membaca dalam 1 Samuel, kita melihat bahwa Saul tidak menjadi raja sejak dia lahir, atau karena rakyat yang menginginkan dia jadi raja, melainkan Allah lah yang memilih dia sebagai raja. Saul tidak lahir dengan hak langsung jadi raja atau dia berperang untuk mendapatkan posisi itu, tapi dia menerima sesuatu yang bahkan kalau kita lihat dia juga orang yang tanda kutip tidak layak untuk mendapatkan posisi itu. Jadi Saul tidak menduduki posisi raja karena kecerdasannya, karena kekuatannya, ataupun karena kepopulerannya. Ia menjadi raja karena Allah sendirilah yang menunjuk dia menjadi raja. Yang kedua, yang membuat posisi Raja Saul itu unik adalah karena Saul harus menaati Nabi Samuel.
Sekalipun Saul adalah raja yang secara politik memegang kekuasaan yang tertinggi, tapi ia harus taat atau tunduk kepada Nabi Samuel. Hal ini terjadi karena Saul menjadi raja karena Tuhan yang menunjuk dia. Sehingga ia harus menaati Tuhan. Dan Tuhan berbicara melalui perantaraan Samuel. Jadi walaupun Saul adalah raja, otoritas tertinggi di Israel bukanlah dia, melainkan Allah melalui perantaraan nabinya, yaitu Samuel. Dan yang ketiga, yang membuat posisi Raja Saul unik adalah karena rakyat yang dia pimpin itu bukan rakyatnya sendiri, bukan orang-orang miliknya. Seperti halnya raja-raja yang menang karena perang, jadi tawanan perang, atau raja yang memang lahir karena orang tuanya sudah raja duluan. Jadi dalam kasus Saul, konteksnya berbeda. Rakyat yang dipimpin oleh Saul adalah umat Allah, bukan umat miliknya sendiri. Ya, jadi ketiga hal inilah yang menjadikan posisi raja yang dimiliki oleh Saul itu menjadi unik. Ia tidak bisa menjadi seperti raja-raja bangsa lain yang berhak melakukan apapun. Ia adalah raja yang unik. Mengapa? Karena Allah sendirilah yang melantik Saul menjadi raja melalui nabinya, dan rakyat yang dia pimpin adalah umat milik Allah. Oleh karena ketiga hal ini, maka ada satu hal yang harus dilakukan oleh Saul yang disebutkan dalam ayat pertama, yaitu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja. Jadi yang diutus siapa? Samuel. Oleh siapa? Oleh Tuhan. Untuk apa? Menjadi raja atas Israel. Israel siapa? Umatnya Tuhan. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Kalau kita ingin jujur, di sekeliling Saul ada banyak sekali suara-suara yang mungkin menarik perhatian Saul. Namun ada satu suara yang harus didengarkan oleh Saul, yaitu bukan hanya didengar oleh Saul, tapi juga didengar oleh setiap hati kita, yaitu suara dari Tuhan, suara dari firman Allah. Bisa mendengar dan diarahkan oleh firman Allah tentu adalah sebuah kehormatan. Tapi mungkin dalam konteks Saul bisa menjadi sebuah beban tersendiri. Mengapa? Suara Allah yang terus-menerus menuntun orang Israel dan juga Saul bisa jadi sebuah beban bagi mereka karena seakan-akan rakyat dan Saul itu dikekang dan dipaksa untuk menaati firman Allah. Hidup mereka mungkin tidak merasa bebas karena mereka harus selalu taat kepada firman Allah. Bukankah sama seperti kita? Yang kita merasa kalau menjadi orang Kristen itu dikekang oleh banyak aturan. Mungkin ada juga orang yang bilang, aku nggak mau jadi orang Kristen. Kenapa? Banyak aturannya. Walaupun tidak sebanyak agama lain misalnya. Tapi banyak sekali, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Mending aku ateis saja, nggak usah beragama yang bisa bebas. Tapi apa iya? Kalau kamu menjadi seorang Kristen yang sejati, kamu dikekang oleh banyak peraturan. Sampai kamu harus tanda kutip masuk ke biara, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Apakah iya? Itu rancangan Allah? Tentu tidak. Kalau kita ingin melihat justru orang Kristen yang sejati, dia punya yang namanya kebebasan yang sejati. Karena dia bisa hidup sesuai dengan yang dia rancangkan. Dia bebas melakukan apa yang Allah kehendaki. Bukankah itu kerinduan setiap orang percaya harusnya? Justru orang yang tidak menjadi orang Kristen yang sejati, itu telah diperbudak oleh berhalanya sendiri. Sebagai contoh, ada dua orang sedang berbicara. Yang satu bukan orang Kristen, yang satu adalah orang Kristen yang sejati. Lalu orang yang bukan Kristen itu berkata, bro, katanya kamu orang Kristen. Banyak banget ya peraturan yang harus diikuti. Nggak bisa merokok, nggak bisa narkoba, atau nggak bisa diskotik gitu ya. Banyak sekali peraturan yang harus diikuti. Hidupmu kasihan sekali. Kayak nggak ada enak-enaknya sama sekali. Terus orang yang Kristen itu diem aja. Oh gitu ya. Oke. Lalu setelah itu orang yang bukan Kristen itu keluar ruangan dan dia merokok. Padahal kondisi di saat itu di luar sedang saljunya kencang sekali, sedang deres-deresnya salju gitu ya, hujan salju, badai salju. Tapi di dalam ruangan tidak boleh merokok, jadi dia tetap terpaksa keluar dan dia merokok di luar. Lalu kemudian orang Kristen ini keluar dan tidak sengaja ketemu dengan orang itu. Lalu dia bertanya, loh bro, kamu ngapain di sini? Nah terus dia bilang, ini lagi ngerokok.
Di luar kan dingin. Terus orang yang merokok itu bilang apa? Ya gimana ya bro? Aku tidak bisa lepas dari rokok. Aku harus merokok terus. Kalau nggak merokok hidupku rasanya kurang. Kalau kita melihat dari kisah ini, pertanyaannya siapa yang sebenarnya sedang dibelenggu? Siapa yang sebenarnya sedang dikekang? Apakah orang Kristen sejati itu? Tentu tidak. Yang sedang dikekang adalah orang yang merokok. Dia dikekang oleh rokoknya yang dia hirup setiap saat. Jadi sebenarnya siapa yang dikekang? Ya tentu orang yang tidak mengenal Allah dengan benar. Ketika kita menjadi orang Kristen yang sejati, kita menemukan kebebasan yang sejati. Dalam kitab Galatia dikatakan dibebaskan. Dalam kitab lainnya dikatakan kebenaran itu akan membebaskan. Ya karena memang benar, ketika kita tidak hidup di dalam kebenaran, dalam Kristus, kita akan dibelenggu oleh hal-hal dunia yang kita miliki. Dan juga oleh berhala hati kita. Nah pertanyaannya, oke lah kita sekarang jadi orang Kristen harus menaati firman Allah. Bagaimana jika perintah yang Allah berikan itu adalah perintah yang aneh? Dalam minggu yang keempat kita sudah membahas mengenai Abraham. Allah memberikan sebuah perintah yang aneh, di mana ia harus mengorbankan anaknya. Dan kali ini kalau kita melihat, Allah berfirman kepada Saul untuk membunuh semua orang-orang Amalek. Bagaimana jika perintah Allah terdengar begitu aneh di telinga kita? Ayat 2-3, Tuhan berkata, aku akan membalas yang dilakukan oleh orang Amalek, dan seterusnya. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan kepadanya, dan seterusnya. Bagaimana jika perintah yang Allah berikan itu adalah perintah yang sangat aneh di telinga kita? Nah, kita pause sejenak sebelum kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, mungkin ada yang bertanya, siapa sih Amalek? Mengapa kok Allah meminta orang Israel untuk memusnahkan orang Amalek? Nah, kita lihat di slide ini ya. Jadi, kaum Amalek adalah keturunan dari Esau. Nah, nama kaum Amalek atau Amalekites dalam bahasa Inggris sendiri diambil dari nama orang yang bernama Amalek. Amalek adalah cucu dari Esau. Nah, dalam sejarah Israel, kaum Amalek bermusuhan dengan orang-orang Israel. Ya, Amalek adalah kaum pertama yang melawan Israel saat Israel keluar dari tanah Mesir. Itulah mengapa dalam Keluaran 17 ayat 14 Allah berjanji akan menghapuskan ingatan kepada orang Amalek. Jadi dari apa yang kita baca di 1 Samuel, perintah Allah untuk memusnahkan Amalek bukanlah sebuah perintah yang terkesan keji atau biadab. Perintah ini adalah perwujudan dari penghakiman Allah untuk orang-orang Amalek. Karena di dalam peristiwa Eksodus, orang Amalek adalah bangsa pertama yang ingin memusnahkan orang Israel. Dan kita harus ingat bahwa setiap dosa harus dihukum. Hal ini menunjukkan keadilan Allah. Dosa harus dihukum. Kalau Allah tidak menghukum dosa, maka dia bukanlah Allah yang adil. Jadi dosa harus dihukum karena Allah itu adil. Penghakiman Allah itu adil. Meskipun kita tidak sepenuhnya memahami hal ini. Dan kita semua tahu Allah adalah Allah yang maha tahu. Ia tahu seluk-beluk hati kita. Kitab Yeremia mengatakan di dalam Yeremia 17, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Masalahnya, yang berdosa bukan hanya orang Amalek. Dalam Roma 3 dikatakan bahwa semua orang berdosa. Sehingga seharusnya yang dihukum dan menerima penghakiman Allah bukan hanya orang Amalek, tapi juga setiap kita. Tapi kalau kita ingin melihat dalam hidup kita setiap hari, kita semua masih hidup dan bahkan kita seringkali berbuat dosa.
Tapi kok kita sampai saat ini masih bisa menerima kebaikan Allah dan tidak dihukum, tanda kutip, oleh Allah saat ini. Nah, maka sebenarnya seorang teolog bernama Michael Kruger mengatakan, daripada dikejutkan oleh Tuhan yang menghakimi orang-orang karena dosanya, bahkan orang yang banyak, mungkin kita harus lebih terkejut bahwa Allah menunggu terlalu lama untuk melakukannya. Tadi ya, orang Amalek berdosa dan Allah menghukum. Kita mungkin protes, Allah yang baik kok menghukum seperti itu. Maka pertanyaannya bukan mengapa Allah yang baik menghukum orang Amalek. Pertanyaannya seharusnya adalah, kamu ini orang yang berdosa, tapi mengapa Tuhan tetap tidak menghukum kamu hingga saat ini? Nah, itu pertanyaan yang harus kita ajukan. Tidak bisa kita mengklaim seperti itu. Kalau kita mau lihat kapan orang Israel keluar dari Mesir dan kapan penghukuman atas orang Amalek ini dilakukan, ada jarak yang begitu jauh dari kitab Keluaran 17 hingga kitab 1 Samuel 15. Ada jarak yang terlalu jauh. Harusnya kalau Tuhan mau, Tuhan bisa hukum pada saat itu juga di Keluaran 17. Tapi pertanyaannya harusnya adalah mengapa Allah menunggu terlalu lama sampai di 1 Samuel untuk menghukum orang Amalek. Tentu jawabannya adalah karena kasih Allah. Nah, apa yang Allah lakukan kepada orang Amalek seharusnya tidak membuat orang Israel menjadi superior, merasa dirinya lebih hebat, melainkan membuat mereka dan kita sadar bahwa mereka dan kita juga harusnya bisa menerima penghakiman semacam itu jika Allah tidak mau menahan anugerahnya. Itulah mengapa Israel terus diingatkan bahwa mereka harus terus kembali berpegang pada Allah, karena Allah adalah satu-satunya sumber kehidupan. Dan kalau kita lanjutkan pembacaan kita, sebenarnya Saul sudah menyiapkan pasukannya di ayat 4 dan 5, kemudian di ayat 6, Saul sudah mengusir terlebih dahulu kaum Keni sebelum dia memusnahkan orang Amalek. Kemudian di ayat 7, kalau kita lihat Saul memukul orang Amalek, tidak salah sampai sini. Tetapi kalau kita melihat di ayat 9-nya yang sudah kita baca, kita melihat bahwa Saul tidak membunuh semua seperti yang Allah firmankan, melainkan dia menyelamatkan Agag, raja Amalek, dan juga kambing domba dan lembu yang baik-baik kondisinya. Jadi di ayat 3 Allah memerintahkan Saul untuk tidak menyisakan apapun, tapi kemudian Saul menyelamatkan Agag dan hewan-hewan yang baik kondisinya. Kita tidak tahu alasan Saul melanggar firman Allah ini, tetapi yang pasti kita tahu bahwa ia tetap melanggar firman Allah. Kemudian di ayat 10 sampai 11, Allah berfirman pada Samuel bahwa ia telah menyesal karena menjadikan Saul sebagai raja Israel, karena Saul berbalik dari Allah dan tidak melaksanakan firman Allah. Jelas, kalimat ini menunjukkan bahwa Saul lebih mendengar suara-suara lain dan bukan suara Allah. Ada suara lain yang mendistraksi Saul. Juga, kalimat ini sebenarnya adalah salah satu kalimat paling menyedihkan di dalam Alkitab. Mengapa? Karena kalimat ini sedang menghyperlink kepada kisah yang sudah pernah ada di dalam kitab Kejadian. Dalam 1 Samuel 15, Allah berkata bahwa dia menyesal karena telah menjadikan Saul sebagai raja, karena Saul berdosa. Kalau kita melihat flashback ke dalam Kejadian 6, kita melihat bahwa Allah juga pernah menyesal. Di situ dikatakan Allah berkata, aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Mereka itu siapa? Manusia. Mengapa? Karena manusia berbuat banyak sekali kejahatan pada zaman Nuh. Jadi tentu hal ini adalah kalimat yang menyedihkan kalau kita mau baca sebenarnya. Mengapa ini menyedihkan? Mungkin kalau kita ingin melihat bagaimana penulis itu menuliskan pasal ini ya. Sepertinya penulis kitab Samuel sedang ingin menyejajarkan dosa Saul dengan dosa-dosa orang pada zaman Nuh. Mengapa Allah bersedih ketika manusia berdosa atau ketika Saul berdosa dalam hal ini? Hal ini karena tindakan yang dilakukan oleh manusia saat berdosa adalah hal yang bodoh. Allah itu pencipta manusia. Ia tahu yang terbaik bagi manusia, yaitu dirinya sendiri. Allah tahu bahwa manusia hanya bisa dipuaskan oleh Allah, tapi manusia lebih memilih hal-hal yang fana. Manusia lebih memilih hal-hal yang sifatnya sementara. Tentu, kalau Allah sudah tahu semuanya, Allah bisa mengatakan,
yang kamu pilih itu sebuah kebodohan. Ada yang baik, tapi kamu memilih yang jelek. Hal ini digambarkan dalam kitab Yeremia. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Yang pertama, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Sudah punya sumber air yang hidup, tapi ditinggalkan oleh manusia. Yang kedua, untuk apa? Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak bisa menahan air. Kalau kita lihat dari sini, tentu ini adalah sebuah hal yang bisa dikatakan tanda kutip bodoh gitu ya. Meninggalkan sesuatu yang berharga untuk sesuatu yang tidak ada harganya. Manusia meninggalkan sumber air yang hidup untuk menggali kolam yang bocor yang tidak bisa menahan air. Kolam yang bocor itu kalau pada zaman itu seperti yang ada di gambar. Jadi tempat penampungan air yang tidak bisa menahan air. Nah, apa yang dikatakan oleh Allah pada Samuel, jadi Allah mengatakan kepada Samuel, itu loh, Saul melanggar firman Allah. Hal itu membuat Samuel menjadi panas dan ia keesokan harinya bertemu dengan Saul. Lalu saat Saul bertemu dengan Samuel di ayat 13 sampai 14, Saul seakan-akan tidak bersalah ya. Dia berkata, "Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Nah, dia seakan-akan tidak merasa bersalah. Dan inilah yang sebenarnya sedang dilakukan oleh dosa. Dosa membuat kita buta. Dosa membuat kita tidak bisa menyadari ketidaktaatan kita sehingga kita selalu dikurung oleh dosa dan tidak akan pernah kembali kepada Allah. Dalam bukunya, John Bunyan menuliskan bahwa orang yang belok dan lebih memilih dosa, dia akan dikerangkeng di sana. Di dalam tulisannya The Pilgrim's Progress, dia menggambarkan dengan sebuah gambaran. Ada orang yang melihat sesuatu yang indah, lalu dia masuk perlahan-lahan. Lalu akhirnya dia ditangkap oleh seorang raksasa dan dia dikurung di dalam keputusasaan. Dan orang itu akan mati karena keputusasaannya yang tidak bisa lepas dari kurungan dosa. Dosa membuat kita buta terhadap keberdosaan diri kita sendiri. Kemudian kalau kita kembali ke ceritanya, Samuel mengingatkan sama Saul, kalau kamu bilang kamu sudah melaksanakan semua firman Allah, lalu bunyi apakah ini? Ada kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu. Lalu kemudian Saul mengelak dan dia beralasan bahwa ternak itu dibawa karena rakyat ingin mempersembahkannya bagi Allah. Jadi Saul melempar masalahnya dari dirinya kepada rakyat. Samuel mengatakan, "Kenapa kamu?" Tapi Saul berkata, "Semua itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat." Ya, jadi yang ditanya kamu, harusnya Saul menjawab aku, tapi kemudian Saul mengoper masalahnya. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan seterusnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tapi selebihnya telah kami tumpas. Dan hal ini lagi-lagi mengingatkan kita kembali dalam kisah Taman Eden saat Adam dan Hawa berdosa. Adam yang bertanggung jawab, tapi ketika Allah bertanya kepada Adam, lalu kemudian Adam menyalahkan Hawa. Saat Allah bertanya kepada Hawa, Hawa menyalahkan ular. Jadi itulah yang dilakukan oleh dosa. Dosa tidak hanya membutakan Saul, tapi dosa juga membutakan Adam, Hawa, dan juga kita semua. Itulah mengapa Saul menggeser pokok permasalahannya dari dirinya menjadi orang-orang sekitarnya. Dari yang awalnya berdosa, lalu dia munculkan alasan-alasan yang lain. Dia berkata itu dilakukan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Padahal tadi dia nggak bilang itu, tapi tiba-tiba sekarang dia bilang untuk mempersembahkan korban pada Tuhan. Seakan-akan alasannya baik dan mulia. Tapi bukankah lagi-lagi hal ini hanya sebuah alasan yang diberikan oleh Saul? Dan bukankah hal ini juga serupa dengan kita? Seringkali kita berbuat dosa lalu beralasan bahwa itu demi kebaikan atau untuk Allah. Misalnya, saat kita melanggar lampu merah, lalu kemudian di-stop oleh bapak polisi. Lalu ditanya, mau ngapain? Nah, terus kita pura-pura mau melakukan hal yang baik. Kita mau ke rumah sakit, atau kita mau ke gereja, atau kita mau melakukan hal-hal baik dan mulia lainnya. Jadi, seringkali kita melakukan hal itu. Makanya kalau kita membaca Alkitab, itu bukan hanya terjadi pada diri Saul, tapi juga terjadi pada diri kita.
Dan kembali lagi, inilah yang dilakukan oleh dosa. Dosa membutakan kita dari kebenaran. Kemudian Samuel menjawab di ayat 22 sampai 23. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban, bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban, sembelihan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Terafim itu patung berhala. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau juga sebagai raja. Jadi dari kisah ini kita tahu bahwa percuma kita melakukan segala kegiatan keagamaan atau ritual-ritual jika hati kita tidak taat kepada Tuhan. Ketaatan hati jauh lebih penting daripada tindakan-tindakan jasmaniah. Obedience is better than sacrifice. Ketaatan kepada Tuhan itu jauh lebih penting daripada korban bakaran. Hati jauh lebih penting daripada tindakan jasmaniah. Percuma kita memberi sesuatu yang baik, tapi jika di dalam hati motivasinya salah. Dan kita hampir tiba di akhir dari kisah ini. Kalau kita melihat di ayat 24, Saul mengaku dosanya. Di sini dia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia berkata, aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataannya. Tetapi, kalau kita lihat ya, Saul mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia berkata, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Jadi inilah yang sebenarnya terjadi. Saul takut kepada rakyat. Itulah mengapa Saul mengabulkan permintaan rakyat. Saul tidak mendengarkan suara Allah, melainkan suara rakyat. Saul tidak takut kepada Allah, tapi dia lebih takut kepada rakyat. Juga di ayat 30, Saul sepertinya mengonfirmasi apa yang dia katakan. Dia berkata sekali lagi, aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu, Samuel, kepadaku, Saul, sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Ia berkata bahwa ia telah berdosa, tapi kemudian dia meminta Samuel menunjukkan rasa hormat pada Saul, karena Saul adalah raja orang Israel di depan orang Israel. Saul malu jika Samuel menolak Saul di depan rakyatnya sendiri. Tentu kalau kita lihat di sini, motivasi Saul menyelamatkan ternak dan Agag raja Amalek adalah karena ia takut pada rakyat dan bukan pada Allah. Dia mengharapkan penerimaan rakyatnya jauh lebih besar daripada penerimaan Allah pada dirinya. Ini adalah penyembahan berhala. Dan Saul sudah memberhalakan rasa penerimaan. Di dalam diri Saul tidak ada penyesalan dan pertobatan yang sejati, karena perhatian utama Saul adalah menyelamatkan mukanya di tengah bangsanya. Dan kalau kita melihat akhir dari kisah ini, sebenarnya Samuel akhirnya membunuh Agag dan Samuel pergi dari Saul. Di ayat 35 dikatakan sejak saat itu Samuel tidak pernah lagi melihat Saul sampai dia mati. Dan Tuhan menyesal karena ia telah menjadikan Saul raja Israel. Mari kita lihat sejenak perilaku dan pemberhalaan Saul. Saul jelas tidak cemas terhadap musuh-musuhnya. Hal ini ditunjukkan ketika ia tidak membunuh Agag. Melainkan Saul cemas jika dia tidak populer atau tidak dihargai oleh rakyatnya sendiri. Bahkan saat Saul mengakui dosanya pada Samuel, ia mengaku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh dari perkataannya. Dan hal ini tidak hanya kita lihat dalam pasal 15. Kalau kita sebenarnya teman-teman mau explore lebih jauh di kitab 1 Samuel, kita menemukan kisah yang serupa dalam diagram ini ya. Awalnya di pasal 11 Saul takut terhadap Allah. Lalu kemudian di pasal 13 Saul kemudian takut terhadap bangsa Filistin. Kemudian di pasal 15 yang kita baca, Saul takut terhadap bangsa Israel. Di ayat 18, Saul takut terhadap Daud, dia iri karena dia takut kalau rakyat lebih memilih Daud daripada dirinya. Di ayat 28, Saul takut terhadap bangsa Filistin. Dan di ayat 31, kematian Saul. Kita melihat hidup Saul yang terus turun dari takut terhadap Allah menjadi takut terhadap manusia. Dan hal ini juga bisa terjadi bukan hanya pada diri Saul, tapi juga pada diri kita. Seorang profesor bernama Son Senjaya mengatakan bahwa saat seseorang memberhalakan penerimaan dan penghargaan dari orang lain, kendali atas emosi hidup kita dipegang oleh orang lain tersebut dan bukan diri kita. Jadi
Kadang kenapa kita bisa emosi, kita bisa senang, kita bisa sedih, itu bukan karena diri kita, tapi karena orang lain mengatakan apa tentang diri kita. Orang lain membenci kita, maka hati kita sedih sekali. Orang lain memuji kita, maka hati kita langsung tinggi sekali. Nah, perhatian dan pengakuan dan pujian dari orang lain seringkali menjadi candu bagi ego kita. Perhatian, pengakuan, dan pujian dari orang lain yang menentukan kita bahagia atau sedih hari ini. Tetapi candu yang ini berbeda, seperti obat-obatan terlarang. Para pecandunya tetap bisa mempertahankan kesadaran dirinya sekalipun mengalami overdosis. Orang yang kecanduan narkoba, dia tidak sadar dirinya kecanduan narkoba. Lama-lama kan dia ngefly. Tapi kalau orang yang kecanduan penerimaan, dia tetap sadar. Walaupun dia sudah overdosis, perhatian, pengakuan, dan pujian dari orang lain. Dan kita tiba di Gospel Connection. Apa hubungan kisah ini dengan Gospel Connection, dengan Injil? Jawabannya banyak. Kita mungkin nggak bisa explore semua, tapi ada beberapa poin yang ingin aku garis bawahi yang perlu kita perhatikan. Ya. Yang pertama, Saul adalah raja yang gagal, tapi kisahnya menunjukkan kepada seorang raja yang tidak pernah gagal. Saat Saul gagal menjalankan tugasnya untuk membawa penghakiman Allah pada suatu kaum yang berdosa, kita juga ditunjukkan dalam perjanjian baru kepada seorang raja, Yesus Kristus, yang akan datang suatu hari nanti untuk membawa penghakiman Allah bagi seluruh umat manusia. Semua orang telah berdosa dan layak menerima murka Allah. Dan Kristus akan datang membawa penghakiman bukan hanya bagi orang Amalek, tapi juga bagi semua umat manusia. Penghakiman pada orang Amalek adalah sebuah gambaran dari penghukuman yang layak diterima oleh semua manusia. Tapi jika kisahnya berhenti di sini, kita semua akan hopeless. Kita semua tidak punya harapan, karena kita pasti akan mati suatu hari nanti, dan kita akan menerima murka Allah. Tapi Alkitab tidak berhenti di situ. Alkitab memberikan sebuah kabar baik. Saat Saul, seorang raja yang ditolak oleh Allah karena ketidaktaatannya, di perjanjian baru ditampilkan seorang raja yang diterima oleh Allah. Saat Tuhan Yesus dibaptis, Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan Yesus bukan hanya diterima oleh Allah, tapi dia juga taat kepada Allah hingga ia mati di kayu salib. Saat Saul lebih mendengar seruan rakyatnya dan melanggar firman Allah, Tuhan Yesus mendengar seruan hati kita. Bukan hanya seruan kebutuhan jasmani kita, tapi juga seruan kebutuhan yang terdalam dari hati kita, yaitu kehadiran sosok penebus dosa. Kebutuhan terbesar kita adalah kita membutuhkan seorang penebus yang bisa menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus datang, mendengar, dan menjawab seruan hati kita yang terdalam. Bukan dengan melanggar firman Allah, tapi dengan menaati firman-Nya dan mati di kayu salib demi kita. Filipi 2 mengatakan, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bukankah ini adalah kabar baik bagi kita semua? Jadi Injil selalu melibatkan dua aspek. Yang pertama, Injil mengingatkan kita akan penghakiman yang akan datang. Tapi Injil juga memanggil kita untuk datang kepada Sang Penyelamat. Dan terakhir, aplikasinya apa buat kita? Dalam dunia saat ini ada banyak suara di antara kita yang membuat kita takut untuk menjadi tidak relevan. Dan kita takut untuk tidak diterima oleh orang lain. Banyak orang rela melakukan segalanya agar bisa diterima oleh orang lain. Hingga seperti Saul, orang tersebut meninggalkan Allah dan lebih mengejar penerimaan orang lain. Persetujuan orang lain telah menjadi candu bagi kita. Dan kita juga takut bila orang lain tahu hal terburuk tentang kita, maka mereka tidak mau lagi berteman dengan kita. Kalau kita memiliki pengalaman ini, kita harus ingat bahwa Kristus telah mati bagi kita, bahkan ketika kita masih menjadi musuh Allah. Oleh karena Kristus, kita diterima oleh Allah. Itulah mengapa kita sekarang tidak perlu lagi mencari penerimaan dari orang lain dan persetujuan dari semua orang. Kita tetap bisa berdiri dengan kokoh, bukan atas pondasi penerimaan orang lain, melainkan di atas pondasi penerimaan Allah bagi kita melalui Kristus.
Aku ingin menutup dengan sebuah quote dari seorang teolog bernama A.W. Tozer. Dia menulis, Jesus Christ knows the worst about you. Nonetheless, He is the one who loves you most. Yesus Kristus mengenal yang terburuk tentang kita. Dia tahu semua dosa kita. Dia tahu betapa liciknya hati kita. Tapi meskipun begitu, Dia paling mengasihi kita. Dia adalah orang yang pertama kali mengasihi kita dengan tulus. Kristus mengasihi kita, dan Ia terus memampukan kita untuk hidup baginya. Karena hanya di dalam Dia, kita menemukan kebebasan dan kelegaan yang sejati. Kita nggak perlu lagi mencari penerimaan orang lain, karena kita sudah punya penerimaan yang sejati. Kita sudah diterima oleh Allah. Pertanyaan refleksi, apakah Anda merasa khawatir ketika orang-orang membenci Anda? Apakah Anda sering merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Yang kedua, apakah Anda terus-menerus bertanya mengenai apa yang sedang dipikirkan orang lain tentang Anda? Apakah Anda selalu mencurigai seseorang sedang menilai atau menertawakan Anda? Yang ketiga, apakah Anda berjuang untuk mencapai kesempurnaan? Apakah Anda diam-diam iri pada mereka yang lebih sukses dari Anda? Amin.